Kita masuk yang pertama adalah rukun niat, yaitu rukun qalbi. Niat maknanya qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lih. Bermaksud mengerjakan sesuatu disertai dengan perbuatan, dengan gerakan. Mahalluha al-qalb, niat itu tempatnya di hati. Wa talaffudhu biha sunnah, dan melafadzkan dengan lisan adalah sunnah. Untuk mengikat antara hati dengan lisan dan akal dengan hadir di dalam dia berniat, sehingga niatnya diyakini dan dihadiri dan dia tahu, diucapkan di dalam semua, di dalam mandi junub, di dalam wudu, di dalam salat, di dalam tayammum, semua niat-niat tersebut innamal a'malu binniyat. Tapi waktu sholat, kapan niat itu? Waktu athna takbir, di tengah-tengah takbir. Nah, maka kita khususan orang-orang ajam, orang-orang Asia tidak berbahasa Arab, disuruh talaffuz. Usolli fardal maghribi, usolli sahjaku, aku sholat. Fardha, kewajiban, sholat itu wajib. Ta'yin, qasad, usolli. Ta'arrud, fardha. Ta'yin, tentukan salat itu maghrib atau subuh atau isya atau mahal. Kalau kabbara biduni an yastahdiraha, apabila dia takbir saja tapi tidak hadirkan, setelah dia takbir baru dihadirkan, enggak sah. Di tengah-tengah takbir dia mesti hadirkan, dia ingatkan. Kalau salat wajib dia harus hadirkan di tengah-tengah takbir. Salat wajib, salat 5 waktu. Berpendapat kalau di salat sunnah masih boleh. Takbir dulu baru hadirkan niat. Tapi kalau salat wajib di tengah-tengah takbir, di tengah-tengah takbir sampai Allahu Akbar masuk itu niat. Maka disuruh ucap lebih jelas lagi kalau dengan ucap usolli fardal maghribi. Adapun 4 kalimat dan tadi disebutkan lillahi ta'ala, itu sunnah. Ada 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, sunnah. Mustaqbilal qiblah, sunnah. Adaan, qadaan, sunnah. Itu semuanya enggak wajib kita sebut. Yang kita sebut hanya 3. Usolli fardal maghribi, usolli fardal subhi, dan seterusnya. Qasad, ta'arrud, ta'yin. Itu di dalam kewajiban ucapan 3 kalimat tersebut. Nah, derajatun niyah fi shalah thalathatun. Derajatnya niat itu ada 3 di dalam semua salat. Salat wajib, salat sunnah, dan salat nafil mutlak. Sunnah bisa data waqt, muakkadat. Kalau wajib 5 waktu dan Jumat. Salat jenazah dimasukkan ke salat sunnah walaupun dia fardu kifayah. Idza kanat as-shalah fardhan, apabila salat itu wajib, salat yang 5 waktu, wajib ghusl fi'li wa ta'yin wal fardhiyah. Maka wajib bagi orang yang meniatkan salat 5 waktu fardu, wajib ghusl fi'l. Dia mengatakan usolli qasdul fi'li, aku bermaksud berbuat salat, mengerjakan salat. Wa ta'yin, jelaskan. Misalnya qasad wa ta'arrud. Ta'arrud artinya dia menyebut daripada salat tersebut, ya, istihdar kaunaha fardhan, dihadirkan bahwa salat yang aku kerjakan ini wajib, asar, maghrib, isya, dan lain-lainnya. Itu di dalam niat salat wajib. Adapun salat nafilah muaggatah, salat-salat yang nafil, yang nafilah tambahan, qobliyah dan ba'diyah dan lain-lainnya, duha, witir, ya, salat-salat kusuf, istisqa, itu semuanya zata sabab, yang dengan sebab-sebab dia kerjakan. Waktunya tertentu, duha di pagi hari sampai sebelum zuhur, witir setelah salat isya, kusuf apabila gerhana, hujan apabila minta hujan. Itu semuanya cukup dengan dia menyebut 2 saja. Usolli
Satu, qasad. Yang kedua, ta'yin, dijelaskan sunnatul kusuf. Usalli salatul kusuf, usalli salatul duha, usalli salatul witir. Cukup. Yang lain-lain ini sunnah. Cukup menyebutkan qasad dan ta'arrud, ta'yin. Idza kanat as-salatu nafilatan mutlaqah, apabila kita sembahyang salat mutlak yang tidak berwaktu, yang tidak bernama, apa saja yang kita salat yaitu salat lillahi ta'ala, mutlak. Aku ingin salat mutlak, mengabdi kepada Allah, memperbanyak salat. 10 rakaat, 20 rakaat, tidak ada namanya. Di tengah malam, di siang hari, di waktu-waktu yang dibolehkan. Cukup wajib qasdul fi'l, usolli lillahi ta'ala, Allahu akbar. Aku niat salat, usolli lillah. Itu bagi salat nafal mutlak. Nah, diulang di sini masalah tentang niat tersebut. Tidak wajib niat-niat idhafatus salah lillahi subhanahu wa ta'ala. Mengidhafahkan, menisbahkan salat itu untuk Allah, keharibaan Allah. Jelas, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Idhafah lillah. Walaupun kita yakini bahwa segala amal ibadah kita persembahkan kehadirat Allah. Adapun ucapannya enggak wajib. Enggak seperti niat yang tadi. Tambahan sunnah. Wala niyatu ta'ini adad rakaat, dan tidak juga menyebutkan, menjelaskan berapa hitungan rakaat. Asar 4, maghrib 3, subuh 2. Kita enggak sebut, udah yakin. Subuh berapa memang? Subuh 3 ada. Maghrib berapa? Enggak mungkin 4 wala 2. Yang lain udah 4. Maka enggak sunnah, enggak wajib kita menyebutnya, sunnah saja. Wala niyatu istiqbalil qiblah. Juga tidak wajib kita menyebut niat madhab qiblah, karena salat enggak madhab qiblat enggak sah, karena dia syurut min syurutus shalah. Madhab qiblat, mustaqbilal qiblah nyebutinnya. Makanya kesian orang ajam baru masuk Islam diajarin susah banget, usolli fardal maghribi 3 rakaatin ma'muman mustaqbilal qiblati adaan lillahi. Wah, enggak bisa dia sembahyang. Yang 3 aja dulu, usolli fardal maghribi, Allahu akbar. Enak dia masuk Islamnya. Bisa langsung, cepat. Kita giliran asar, usolli fardal asri, Allahu akbar. Nanti tambahin lillahi ta'ala 2 minggu, seminggu tambahin, ngertiin bahwa dia subuh pasti 2 ya, subuh nggak boleh 3, maghrib 3, nggak mungkin 4 gitu. Jadi ngerti deh, otomatis anak-anak cepet, apalagi orang yang mudik itu dewasa ya. Itu semuanya sunnah. Adaan, qadaan juga sunnah ya. Kita nggak sebut, sudah kita tahu bahwa ini qadaan, ini adaan. Apalagi yang adaan tiap hari kita ngerjainnya itu waktu ya. Kullu dzalika sunnah, semuanya itu Apabila makmum berbeda dengan imam. Makmum untuk mengikat dirinya menjadi iktidaan, muqtadiyan, makmuman, makmumiyah, nama-nama banyak ya, iktidaan, mengikuti imam. Makmuman, menjadi orang yang mengikut ya. Maka wajib si makmum itu mengikat dirinya dengan imam supaya dapat fadilah jamaah. Kalau dia sembahyang sendiri aja nggak mau bermakmum, nggak mau ngikutin imamnya, udah pahala sendiri, nggak dapat fadilatul jamaah. Maka wajib an yanwal jamaah. Si makmum wajib meniatkan usolli fardal maghribi ma'muman lillahi ta'ala. Au iktidaan, mengikuti gerak-gerik imam. Au ma'mumiyah, aku sebagai orang yang mengikuti ma'mumiyah. Fa idza lam yanwi, kalau dia enggak niatin itu ucapan, wa taba'a imamah, dia ikutin imam terus begitu aja, enggak sah salatnya. Ente enggak ikat diri ente menjadi makmum tapi ikutin orang, mestinya sendiri aja. Mungkin ente lebih cepat atau ente lebih lambat, tapi kalau ente bermakmum ente harus ikut
fa idza i'tamma ahadukum, ya, kalau seseorang bermakmum dengan imamnya, dia harus fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza i'tadala fa'tadilu wa idza sajada fasjudu. Dia harus ikutin imamnya. Wa taba'a imammu, dia enggak niat tapi dia ikutin imamnya. Dia ikutin imamnya di dalam rukun-rukun tawil. Dia walaupun dia ngikut, enggak sah, enggak terjadi salatnya dengan makmum, dengan imamnya. Bahkan suka-suka batal salatnya karena ngacak dia. Dia niat mau ngikut, yang lama dia cepetin, yang cepet dia lamain. Bisa-bisa mukhalafatul imam. Mukhalafatul imam fi thalathati arkan batalat salatuh. Kalau melawan imam 3 rukun fi'li bisa batal. Artinya mendahulukan imam, terlambat dari imam. 3 rukun diikutin, misalnya dia terlambat. Imam udah rukuk, dia masih qiyam. Imam udah i'tidal 2, masih baca Fatihah, surah. Imam udah sujud, dia belum ngapa-ngapain. Nah, ini 3. Rukun, i'tidal rukun, sujud rukun. Telat dia di rukun, sujud, batal salatnya. Keterlambatan. Begitu juga duluin imam. Imam belum rukuk, dia rukuk. Wah, ini kurang ajar nih. Himar kata Rasulullah. Keledai dia. Imam belum i'tidal, dia udah i'tidal 2. Imam belum turun, dia turun. Ini orang keledai, syaitan. Menduluin ini bisa batal sholatnya, enggak bermakmum dia, enggak mengikuti gerakan imamnya, ya, dengan di belakang imam. Wala tajibu niyatuha indal ihram, ya. Waktu takbiratul ihram tadi disebutkan sunnah, ya, membarengkan di waktunya dia hadir niat takbiratul ihram, tapi bukan wajib. Contohnya, ya, binisbah lil ma'mum, apabila seorang makmum diniatkannya sunnah untuk mendapatkan fadilah jamaah. Contohnya masbuk, datang 2 rakaat, dia kan nggak ngikut 1, nggak ngikut 2, tahu-tahu datang di ketiga, masuk ketiga, dia dapat fadilatul jamaah. Padahal mestinya dari pertama dong, yang muafik sama masbuk lain. Muafik bareng sama imam takbiratul ihram, namanya muafik, setuju bareng, akur sholatnya sama imam. Kalau masbuk, dia bisa di rakaat kedua, rakaat ketiga. Tapi gara-gara dia ikut imam dan dia mengucap makmum, dapat fadilatul jamaah walau akhir rakaat, walaupun di akhir rakaat dapat ya, di rakaat keempat, ya, dari 1, man adraka raka'ah faqad adraka shalah ma'al imam. Siapa yang dapetin serakaat sama imam, dari rukuknya imam dia bareng, maka dia dapat 1 rakaat. Selainnya dia dapat fadilatul jamaah, dia dapat di tasyahud, dia dapat fadilatul jamaah. Maka binisbah lil imam fa niyatu manduba. Adapun niat si imam, dia enggak niat juga apa-apa. Contohnya kita sendiri sembahyang sendiri, enggak niat jadi imam. Tahu ada yang ngikut kita, Mas, ditepok gitu. Artinya dia mau bermak. Dia kan enggak niat tadi, enggak apa-apa. Apa boleh istihbar niyah? Boleh. Setelah udah ada makmum 1, 2, kita hadirkan, kita imaman. Boleh, ya. Tapi di 4 solat wajib imam mengucap imaman, yaitu solat Jumat tadi. Solat Jumat wajib dia mengucap imaman. Usolli fardal Jum'ati imaman. Si imam ngomong. Karena dia bakal bawa penumpang banyak, 40 orang, 100 orang dan lain-lain. Atau mu'adah, di kalender solat Jumat karena masjid dekat-dekat dia ulang. Nah, tatkala ulang zuhur wajib tuh dia bilang imaman, yang menjadi imam. Kita khutbah di kalender di Az-Zayadah, kalau habis khutbah sembahyang lagi zuhur. Karena masjid di Puhiling itu banyak banget. Jadi bebarengan. Di sini ada masjid banyak enggak? 2. Ya. Nah, itu namanya mu'adah, mengulang sholat zuhur, ya.
Wajib tuh yang jadi imamnya sholat zuhur mengucap usolli fardhu dhuhri imaman. Nah. Yang ketiga, mumandzurah, sholat yang nadar berjamaah. Nazar sholat berjamaah, bangun malam nazar sholat berjamaah untuk misalnya tasbih. Nah, itu juga dia harus niat juga. Wajib niatnya. Imam kalau dia jadi imam. Wal mutaqaddimah fil matar, orang yang mau menggabung sholat maghrib, zuhur atau asar, maghrib atau isya di hujan yang lebat. Dimajukan sholat karena hujan lebat, nanti mungkin nggak bisa keluar lagi atau banjir dan lain-lain. Dia majukan sholat zuhur dan asar, dia niat imaman. Wajib ngomong si imam itu imam. Fa idza lam yanwi, kalau dia nggak niatin imaman di dalam 4 sholat tersebut, sholat Jumat, sholat mu'ada, sholat mandura, sholat mutaqaddimah fil matar, lam tasihha salatuh, nggak sah sholatnya. Dikecualikan sholat nadar, masih boleh tapi dosa. Ya. Jadi 4 itu dia harus betul-betul menghadirkan niat imaman, mengulang, dia memimpin sholat lagi. Jangan jauh-jauh ya, kita suka sholat 2 kali makmuman, kita jadi makmum ya. Emang makmum kita mesti sebut. Kalau imam 2 kali, dia harus wajib menyebut dirinya imaman. Tapi yang pertama tadi nggak nyebut nggak apa-apa, pas dia ulang lagi dia harus menyebut. Terakhir, idza arada an yusalli qasran bis safar, apabila seseorang mau sholat qasar, yang 4 jadi 2, zuhur jadi 2, asar jadi 2, isya jadi 2, qasar. Kalau jamak digabung tetap nggak berubah, sholatnya 3 sama 4, maghrib sama isya digabung, maju jamak takdim atau ditunda jamak tak. Tapi ini untuk qasar. Di dalam sholat qasar wajib niat qasar. Usolli fardal asri rak'atain qasran jam'an. Dia ucapkan kalimat qasran, aku niat sholat asar 2 rakaat dan aku gabung dengan zuhur, majuin. Kalau kita bilang jamak takhir, jam'an takhiran, qasran jam'an takhiran. Wajib itu meniatnya, karena sholatnya diulang ya, dan nanti dia dapat potongan dari 4 jadi 2. Nggak main-main ini sholat. Ente udah dikasih 4, dikasih 2, enak banget, nggak mau niat lagi ya. Niatnya untuk qasran jam'an taqdiman atau takhiran, itu niatnya wajib disebut. Di waktu kapan? Tadi ihram, takbiratul bebarengan dan Allahu Akbar. Fa idza lam yanwi, kalau dia enggak niat, wajibal itmam, dia enggak bisa sholat qasar, sholat 4, karena dia enggak niat qasar. Kalau dia enggak niat qasar, sholatnya tamam, sholat 4 jadinya, karena dia enggak niatin. Beda jam'an qasran. Jam'an artinya ngegabung, tetap 4, tetap. Kalau qasran bisa jadi 2. Ini 2 ente harus ngomong, jangan jadi diam. Melakukannya dengan betul-betul niatnya qasran dengan penuh syarat musafirnya. Wallahu a'lam bissawab. Sirrul Fatihah.